Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak solih-solihah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Silakan dibuka halaman 44. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menentukan dan menyelesaikan operasi hitung pangkat 2 suatu bilangan. Yang kedua, menyelesaikan operasi hitung akar pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2 itu apa sih? Nah, pangkat 2 itu adalah perkalian antara dua bilangan yang sama. Ya. Jadi pangkat 2 itu boleh tak ulangi, perkalian antara dua bilangan yang sama, dua angka yang sama. Nah, itu dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2 atau kuadrat. Nah, misalkan bilangannya adalah P pangkat 2, maka bisa ditulis P kali P ya. Nah, contohnya. Nah, ini misalkan 1 kuadrat atau 1 pangkat 2. Itu sama saja artinya dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 ya. Perkalian 1 sebanyak 2 kali ya. 2 kuadrat berarti sama saja dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat berarti 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kuadrat 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kuadrat berarti sama dengan 5 kali 5. Bukan ditambah 5 ya. 5 tambah 5 bukan gitu ya. Atau 5 tambah 2. Bukan ya. Tapi kalau 5 kuadrat itu artinya 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 kuadrat berarti 6 kali 6 sama dengan 36. 7 kuadrat berarti 7 kali 7 sama dengan 49. 8 kuadrat berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. 9 kuadrat berarti 9 kali 9 sama dengan 81 ya. 10 kuadrat berarti artinya 10 kali 10 sama dengan 100. Begitupun juga dengan 11 kuadrat, 12 kuadrat itu sama saja dengan 11 kali 11 dan seterusnya ya. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada tulisan pangkat 2 di atas 2 ini, itu artinya dikali bilangan yang sama, bukan ditambah ya. Misalkan 10 pangkat 2. Bukan 10 ditambah 2 atau 10 ditambah 10 ya, bukan ya. Tetapi 10 pangkat 2 itu 10 dikali 10 ya, sama dengan berapa? 100. Nah, jadi bilangan ini ya, bilangan yang ini itu adalah bilangan kuadrat namanya ya. 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya itu adalah bilangan kuadrat ya. Ini kita berikan contoh. Ini adalah contoh operasi hitung bilangan pangkat 2 ya. Nah, aturan pengerjaan operasi hitung bilangan pangkat 2 ini sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan cacah yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan ya. Misalkan ini 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, artinya sama saja dengan 3 kali 3 ditambah 4 kali 4 ya. 3 kali 3 berapa? 9. Ditambah 4 kali 4, 16. Jadi 9 ditambah 16 adalah 25 ya.
Atau kalian misalkan sudah hafal 3 pangkat 2, dihitung dalam hati 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, oh ya 9, langsung ditulis 9. Boleh seperti itu ya. Atau 4 kuadrat, oh iya 4 kuadrat berarti 4 kali 4 16. Berarti di sini langsung ditulis 16 tanpa 3 kali 3, 4 kali 4, tanpa seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi langsung 9 ditambah 16 ya, sama dengan 25. Nah misalkan ini 7 ditambah 3 dalam kurung kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah kalau ada tanda dalam kurung seperti ini, maka ini harus dihitung dulu. 7 jangan dipangkatkan dulu, 7 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 2 berapa, baru ditambah. Tidak seperti itu ya. Karena ini ada tanda dalam kurung, maka yang dalam kurung ini kita tambah. 7 tambah 3 berapa? 10. Ini ada tanda kuadrat, berarti 10 kuadrat. Ditambah 4 kuadrat berapa? 16 atau 4 kali 4 ya. Terus kita hitung 10 kuadrat itu berapa? Berarti kan 10 kali 10. Ditambah tadi 4 kuadrat itu 4 kali 4, 16 ya. Jadi 10 kali 10 berapa? 100. Ditambah 16. Sama dengan 116 ya. Sekarang contoh ketiga sama seperti yang atas ya. 5 kuadrat dikurangin 4 kuadrat. 5 kuadrat itu artinya 5 kali 5 sama dengan 25 dikurangin 4 kuadrat. 4 kuadrat itu artinya 4 kali 4 yaitu sama dengan 16. Jadi 25 dikurangi 16 adalah 9 ya. Nah misalkan ini ada contoh lagi, 9 dikurangin 3 kuadrat ya, dalam kurung dikurangin 4 kuadrat, itu sama artinya dengan 9 dikurangin 3 kan 6 kuadrat dikurangin 4 kali 4 sama dengan 16 ya. Jadi 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 atau 36 ya. 6 kali 6 itu sama dengan 36 dikurangin 16 sama dengan 20 ya. Ini yang pembagian ini yang penjumlahan dan pengurangan. Ini contoh soal yang perkalian. Jadi 5 kuadrat dikali 3 kuadrat ya. Maka itu sama saja artinya dengan 5 kali 5 dikali 3 kali 3 ya. 5 kali 5 25 dikali 3 kali 3 9 sama dengan 225 ya. Contoh lagi misalkan ada tanda dalam kurung. 3 kali 4 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Maka 3 kali 4 yang dalam kurung ini harus diselesaikan dulu. Ya harus dihitung dulu. Jadi 3 kali 4 berapa? 12. 12 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 ya. Jadi 12 pangkat 2 itu artinya sama dengan 12 kali 12. Hasilnya yaitu 144 dikali 3 kali 3 9. Jadi kita hitung 144 dikali 9 sama dengan 1296 ya. Ini contoh soal nomor 7. 6 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Ya. Artinya sama saja dengan 6 kali 6 ya dibagi 2 bagi 2 ya. Jadi di sini 6 kali 6 kan 36 dibagi 2 kuadrat, 2 kali 2 4. Jadi 36 bagi 4 adalah 9. Atau bisa dengan cara apabila pangkatnya sama-sama 2, maka kamu bagi dulu. Kalau ada pembagiannya 6 dibagi 2 3. Ya kan? 6 dibagi 2 kan 3. 3 pangkat 2-nya sama. 3 pangkat 2 sama dengan 9 ya. Pangkatnya nggak perlu ditulis 3 pangkat 4 karena 2 ditambah 2 enggak ya. Jadi langsung ditulis, ini dihitung dulu 6 dibagi 2 kan 3. Nah ini pangkatnya pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9. Boleh seperti itu atau boleh dijabarkan seperti ini ya, biar nggak bingung ya. Nah ini 20 dibagi 2 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 ya.
20 bagi 2 kan 10. Jadi 10 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2, yaitu 5 kali 5. Jadi 10 pangkat 2 berapa? 100. Dibagi 25 sama dengan 4 ya. Nah, ini ada soal operasi hitung ya. Nah, di sini 10 pangkat 2 dikurangin 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, ini ada perkalian, kita hitung dulu perkaliannya ya. 10 pangkat 2-nya ditulis dulu, 10 pangkat 2 dikurangin 4 pangkat 2 kan 16 dikali 2 pangkat 2 4 ya kan. Nah, ditambah 3 pangkat 2 berapa? 9 ya. Jadi ini 100 dikurangin 16 kali 4 64 ya. Ditambah 9. 100 dikurangi 64 berapa? 36. Ditambah 9 sama dengan 45 ya. Itu soal 10. Nih 10 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Ya, ditambah 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Maka kita dalam kurung ya, pembagian dikurung, perkalian juga dikurung ya. 10 pangkat 2 kan 100 dibagi 5 pangkat 2 kan 25. Kita kurung, ditambah 2 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 adalah 16 ya. Jadi 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Ditambah 4 kali 16 adalah 64 ya. Jadi 4 ditambah 64 adalah 68 ya. Seperti itu ya. Sekarang yang akar kuadrat halaman 46. Akar kuadrat itu kebalikan dari suatu bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Ya, jadi kebalikan dari bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Misalkan kita mencari akar dari 36. Yaitu artinya kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dikuadratkan atau dikalikan dengan bilangan sama itu menghasilkan 36. Ya. Jadi ini 36. Berarti akar dari 36 itu adalah 6 ya. 6 saja tulisannya ya. Misalkan akar dari 64. Akar dari 64 berarti 8 ya. Seperti di contoh itu ya. Nah, ini contoh mencari akar dari 144. Karena ini ada jumlahnya 9 ya. Maka kan kita mencari akar 144 itu berapa ya? Maka caranya ya, kita akar 144 ini kita beri titik di angka setelah 1 ya. Maka ini 1. Perkalian pangkat berapa jika dikalikan mendekati 1? Ya, mendekati 1. Nah, ini berarti ini kan ya 1 kali 1 kan ya. 1 kuadrat. Berarti kita tulis 1 kali 1. Ya, 1 kali 1 sama dengan 1. Baru kita kurangi. Ya. Jadi dikurangin 1 kali 1. 1 dikurangin 1, 0. Terus 4-nya turun, 4-nya turun. Jadi 44 ya. Nah, setelah itu ini kita jumlah ya, 1 ditambah 1. 1 tambah 1 kan 2. Ya, ini ditambah 1 tambah 1 kan 2. Nah, maka kita hitung perkalian berapa yang hasil belakangnya itu adalah 4. Yaitu ini ya, 2 atau enggak 8. Nah, kita coba misalkan 2 ya, 2. Di sini 2 pangkat 2 kan 2 dikali 2. Kita tulis 2 kali 2. Ya, maka hasilnya kan 22. 22 dikali 2 itu adalah 44. Ya, berarti benar. Kita pakai yang 2 ini ya. Maka hasilnya adalah 44 dikurangi 44 adalah 0 ya. Jadi akar dari 144 adalah ini ya, yang ini ya. 12 yang belakangnya. Nah, yang ini 1 sama 2 ini. Jadi
Akar 144 adalah 12 ya. Ini ada contoh lagi biar nggak bingung ya. Nah, 625. Jadi 6-nya setelah 6 ini kita kasih titik. 6,25 ya. Nah, 6 itu pangkat 2 berapa yang mendekati 6? Pangkat 2 berapa? Nah, ini kan 2 pangkat 2 kan 4 ya. Kalau 3 pangkat 2 kan 9, melebihi 6. Berarti nggak boleh, harus di bawahnya 6. Berarti ini kita pakai 2 pangkat 2, yaitu 2 kali 2 ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 kali 2 ini kita taruh 2-nya di atas 2 ya. Nah, baru kita kurangi. Ya, dikurangi. 6 dikurangin 4, 2. Terus turun ini 2. Terus ini turun ya. 2 juga, 5-nya turun. Jadi menjadi 2,25. Nah, 2 kali 2 ini kita tambah. 2 ditambah 2 berapa? 2 ditambah 2 kan 4 ya. 4. Nah, tulis 4. Terus 4 kali berapa ya? Yang hasilnya 25 di sini. Nah, kita lihat 5. Yang belakangnya ini kan angka 5 ya. 225 kan belakangnya angka 5. Kita cari pangkat 2 yang belakangnya 5. Berapa? Nah, cuma ini kan ya. Yang belakangnya saja ya yang dilihat ya. Nah, hanya 5 pangkat 2 kan ya. Nah, maka kita tulis. Berarti ini 5. Pangkat 2 itu 5 dikali 5. Kita tulis ini 5-nya di atas ya. Jadi 45 dikali 5. Kita tes, kita hitung coba. Benarkah 225? Nah, kalau benar berarti hasilnya sudah benar. Jadi 45 ya, 45 dikali 5 itu hasilnya adalah 225. Ya, benar ya. Maka hasilnya 225 dikurangin 225 sama dengan 0. Jadi 625 itu hasilnya 25 ya. Akar dari 625 itu adalah 25 ya. Yang belakangnya ini ya, 2 sama 5 ya. Nah, ini misalkan akar dari 1156. Nah, kalau ribuan itu ngasih titiknya adalah di sini bilangan yang kedua ya. Jadi 11,56 ya. Nah, 11 ini bilangan pangkat berapa yang mendekati angka 11? Yaitu 11. Berarti berapa? Nah, ini 9. Kalau 16 terlalu jauh ya, di atasnya 11, nggak boleh, harus di bawah 11. Berarti 9. Berarti 3 kali 3 yaitu 9. Terus kita kurangi. 11 dikurangi 9 berapa? 2 kan ya. 11 kurangi 9 2. Nah, 5 6-nya ini turun menjadi 256. Nah, ini 3 kali 3 ini kita jumlah 3 ditambah 3 yaitu 6. Di sini 6. Nah, maka kita cari di sini bilangan pangkat 2 berapa yang di belakangnya adalah 6. Yaitu bisa 4 pangkat 2, 6 kan ya, 4 pangkat 2 atau 6, 4 pangkat 2 yaitu 16 atau 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 kan 36, sama-sama belakangnya 6. Nah, kita coba dulu yang 4 pangkat 2 di sini. Misalkan 4 dikali 4 ya kan. 4 pangkat 2 sama saja dengan 4 kali 4. Nah, maka kita hitung 64 dikali 4 apakah benar 256? Setelah Bu Lita hitung 64 dikali 4 itu benar, hasilnya adalah 256. Maka yang kita gunakan adalah 4 pangkat 2 ya. Jadi hasilnya adalah ini 30 sama ini ya 4 ya. 34 hasilnya ya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya cara mengerjakan dengan akar kuadrat yang angkanya lumayan besar. Ya, semoga bisa dipahami. Contoh soal lagi, akar dari 49.
ditambah akar dari 81 dikurangin akar 36. Akar 49 berarti pangkat 2 berapa yang jika dikalikan hasilnya 49? Yaitu hasilnya adalah 7. Di sini ya bisa kita lihat ya. Nih akar 49. Nah ini kan 7 pangkat 2 sama dengan 7 ditambah akar 81. Ini akar 81 sama dengan 9 kuadrat yaitu 9 ya. Dikurangin akar 36. Nah akar 36 sama saja dengan 6 pangkat 2 yaitu 6 hasilnya ya. 6 maka sama dengan 7 ditambah 9 dikurangin 6 adalah 3 ya. 7 tambah 3 sama dengan 10. Maaf. Nomor 2 akar dari 64 ditambah akar 25 dikali akar 16. Dan akar 64 itu sama saja dengan 8 pangkat 2. Ya, maka akar 64 adalah 8. Ditambah akar 25 adalah 5 dikali akar 16 adalah 4 ya. Jadi 8 ditambah 5 kali 4 berapa? 20. Jadi 8 ditambah 20 sama dengan 28. Jadi asalnya lebih baiknya kalian hafal bilangan pangkat 2 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Apabila sudah hafal ini maka kita akan mudah mengerjakan akar pangkat untuk berikutnya ya. Maka ini harus dihafalkan dulu. Dihafalkan di rumah ya. Nah, apabila sudah hafal maka kalian akan mudah mengerjakan. Misalkan akar kan 8 pangkat 2 kan 64. Nah, akar 64 berapa? Oh iya, 8 pangkat 2 kan 64. Berarti kalau akar 64 berarti adalah 8 ya. Akan lebih mudah apabila sudah hafal ya. Akar 25 sama dengan 5 ya. Akar 16 sama dengan 4. Jadi harus hafal ya. Nah seperti itu ya pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang pahami silahkan ditanyakan. Untuk tugasnya nanti boleh tak info di grup ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.